semuanya. Nah, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan yang mau Miss Indah bawakan, kita bersatu di dalam doa. Lipat tanganmu, kamu tutup matamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat penyertaan-Mu kepada kami. Bapa di sorga, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Yesus, haleluya, amin. Nah, untuk tema cepel kita minggu ini tertulis di Amsal 18 ayat 24. Nah, yang abang-abang yang kelas 3 sudah bisa buka Alkitabnya ya. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu di Amsal 18 ayat 24. Dibacakan ya untuk kita semua. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, dijelaskan ya. Pertemanan ataupun persahabatan adalah perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua ataupun lebih, boleh 3, boleh 4, boleh 5, pokoknya banyak, lebih dari 2 itu banyak, boleh 6, 7, 8. Nah, sekarang coba kamu ingat, kamu punya sahabat enggak? Punya dong. Bisa jadi sahabatmu itu mamamu ataupun kakakmu kalau kamu punya kakak, ataupun juga bahkan adikmu, tempatmu untuk kerjasama ataupun kalian saling mendukung. Nah, di sini ada Miss Indah kasih video sama kalian. Coba kamu nanti lihat siapa di sana yang menjadi sahabat. Siapa mereka di sana yang menjadi seorang sahabat? Mereka itu bersahabat di video itu. Siapa ya? Nah, sekarang kamu tonton video Miss Indah ini ya. 4 sekawan. Pada suatu ketika ada sebuah danau besar di dalam hutan. Di sana tinggallah 4 sekawan. Seekor tikus bermata besar dan berekor panjang. Seekor rusa coklat keemasan nan cantik. Burung gagak hitam dan seekor kura-kura yang bergerak sangat lamban. Si gagak tinggal di pucuk pohon blackberry dekat di tepi sungai. Si tikus tinggal di liang bawah tanah yang aman, si kura-kura tinggal dengan senang di danau, dan si rusa menikmati tinggal di padang rumput hijau nan lembab. Seperti setiap hari, keempatnya berkumpul, tapi hari ini setelah lama ditunggu, si rusa tidak hadir. Mereka sangat bingung. Mereka semua sangat khawatir dan curiga pada si rusa. Si gagak berkata, "Tunggu, aku punya ide. Aku akan mencarinya." Kau benar. Si gagak mulai mencari si rusa. Dia berkuak keras-keras tapi sia-sia. Akhirnya dengan kecewa dan nada rendah, dia kembali berkuak keras. Dan kali ini terdengar sahutan. Ah! Oh, itu pasti suara si rusa. Si gagak lantas terkejut melihat seorang pemburu telah menjerat si rusa dalam perangkapnya. Dia menenangkan si rusa dan bergegas kembali ke teman-temannya. Tanpa menunda lagi, si kura-kura berkata pada si tikus, "Tikus, duduklah di punggung si gagak dan sobeklah jala itu dengan gigimu yang runcing." Segera saja si gagak dan si tikus berangkat untuk menyelamatkan teman mereka. Dengan gigi runcingnya, si tikus menyobek seluruh jala dan membebaskan si rusa. Sementara itu, si kura-kura lamban juga tiba di tempat. Setelahnya, keempat sahabat itu saling bersambutan dengan gembira. Tiba-tiba, ada suara datang. Si pemburu sedang mendekat. Si gagak terbang cepat dan bertengger di pohon. Si tikus lari ke liangnya dan si rusa lari pergi karena masih ketakutan. Si kura-kura tertinggal sendirian. Dia berusaha lari tapi tidak bisa cukup cepat untuk lolos dari mata si pemburu. Si pemburu lantas menangkap si kura-kura dan menaruhnya dalam tasnya.
Sementara dia berjalan dan berpikir, aku akan makan kura-kura hari ini. Si gagak melihat semua itu. Dia melihat segala yang terjadi itu sambil bertengger di pohon. Dia bicara pada teman-temannya. Astaga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan sesuatu dengan sangat cepat. Si rusa berkata, kita bisa lakukan satu hal, aku akan pura-pura makan rumput. Si pemburu akan melihatku dan mengejarku, meninggalkan tasnya. Lalu tugas selanjutnya adalah untuk si tikus. Si rusa lantas berdiri di jalanan yang dilalui si pemburu dan mulai makan rumput. Melihat si rusa, si pemburu mengejar si rusa dengan busur dan panahnya dan meninggalkan tasnya di tempat. Kali ini si tikus harus berjuang keras, tapi dia menangkap tas itu dengan giginya yang kuat. Ketiganya lantas lari menuju danau dan si pemburu yang kecewa berpikir, setidaknya aku masih punya kura-kuranya, jadi aku bisa makan itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Dia menghampiri tasnya dan terkejut karena tasnya itu kosong. Pemburu yang malang, dia pergi dengan tangan kosong. Setelah itu, keempat hewan itu hidup bahagia di dekat danau. Setelah kamu menonton video yang sudah Miss Indah bagikan, nah, tadi di video itu ada 4 yang bersahabat. Ada si rusa, ada kura-kura, ada burung gagak, kemudian yang keempat ada tikus. Iya benar. Nah, di sana ada 4 nilai dalam persahabatan yang mereka tunjukkan. Yang pertama itu, mereka menginginkan yang terbaik bagi temannya. Nah, ingat kan saat rusa masuk di dalam jerat si pemburu, nah teman-teman yang lain berusaha supaya rusa bisa keluar dari jerat si pemburu. Si tikus bahkan menggigiti jerat daripada si pemburu. Nah, yang kedua, simpati atau empati. Nah, di sana teman-teman daripada si rusa menunjukkan bahwa mereka simpati ataupun empati kepada teman-teman daripada si rusa itu, simpati ataupun empati kepadanya. Mereka berusaha cari cara bagaimana supaya dia bisa keluar dari perangkap si pemburu. Iya. Nah, yang ketiga itu adalah kejujuran. Nah, tengok burung gagak. Saat burung gagak menemui teman-temannya, burung gagak itu memberitahu kepada teman-temannya bahwasanya bagaimana cara yang akan mereka lakukan untuk menolong temannya. Kemudian yang keempat, dalam persahabatan itu juga kita harus memiliki yang namanya saling pengertian. Nah, untuk itu di sini Miss Indah sampaikan ada 4 tadi nilai persahabatannya. Yang pertama, menginginkan yang terbaik bagi temannya. Yang kedua, ada rasa simpati ataupun empati. Yang ketiga, kejujuran. Dan yang keempat adalah saling pengertian. Nah, kalau kamu memiliki sahabat di rumah ataupun kamu sahabat di sesama gereja ataupun tetanggamu atau siapapun itu, ingat, kamu harus saling kerjasama dan saling mendukung dalam hal yang baik. Baik pun di sekolah kamu punya sahabat, kamu juga harus saling mendukung. Oke, itu saja yang bisa Miss Indah sampaikan untuk firman Tuhan hari ini. Kamu tetaplah menjadi sahabat yang baik bagi teman-temanmu. Nah, sekarang kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat penyertaan-Mu kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang pertemanan, persahabatan. Biarlah kami Tuhan menjadi sahabat ataupun teman-teman yang baik bagi teman-teman yang lain. Terima kasih Yesus yang baik. Haleluya.
Thank you.